Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di sini. Saya Garizky Dianda akan memaparkan mengenai kedudukan wahyu dan akal di dalam Islam. Nah, jadi ada perdebatan di mana kemudian orang-orang itu bersandar pada wahyu, kemudian ada dari kalangan kaum muslimin itu bersandar pada akalnya saja. Nah, ini menjadi perdebatan yang cukup panjang, di mana kemudian perdebatan ini memicu polarisasi kelompok menjadi dua kelompok besar, yakni menjadi tiga kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok orang-orang rasionalis, diantaranya adalah Mu'tazilah, kemudian ada Jabariyah, dan kemudian ada kelompok tradisionalis, yakni para salafus shalih dari kalangan para sahabat dan ulama-ulama di masa tabi'in dan tabi'un tabi'in. Yang berikutnya adalah para ahlus sunnah wal jamaah yang dipelopori oleh Abu Mansur al-Maturidi dan Abu Hasan al-Asy'ari, di mana keduanya itu telah memaparkan tentang kedudukan akal dan juga kedudukan wahyu di dalam Islam. Yang pertama, bahwasannya di dalam kelompok tradisionalis, yakni para salafus shalih, itu mereka menyatakan bahwasanya wahyu itu adalah penentu utama yang didasarkan pada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Sedangkan yang kemudian ketika akal bertentangan dengan wahyu, maka akal tunduk di bawah wahyu. Dan kemudian yang berikutnya, ketika kalangan rasionalis itu dihadapkan pada kondisi di mana saya ulang, ketika akal dan wahyu itu bertentangan, maka orang-orang dari kalangan rasionalis itu mereka itu lebih dominan kepada akal mereka, menuruti akal mereka. Nah, sedangkan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memperhatikan keseimbangan antara penggunaan akal dan wahyu. Nah, kemudian bagaimana kita menyikapi hal ini? Maka perlu kita pahami bahwasanya akal dan wahyu itu adalah dua hal yang bisa berjalan beriringan dan bersamaan. Mengapa kok demikian? Karena wahyu tidak bisa dipahami tanpa akal, dan juga akal tanpa wahyu maka dia akan rusak dan juga menyesatkan. Nah, maka keseimbangan antara memahami wahyu dengan akal ini adalah suatu hal yang harus dipahami bersama. Akal digunakan terutama dalam memperoleh keimanan. Akan tetapi ketika keimanan itu telah diperoleh dan Allah SWT telah menunjukkan jalan dengan wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka akal tunduk pada wahyu. Contohnya seperti ini. Seseorang ketika memiliki hadas, baik terutama hadas kecil, maka ketika dia memiliki hadas kecil, sebut saja hadasnya adalah disebabkan karena kencing atau buang air kecil, maka seharusnya kalau berdasarkan akal, bersucinya itu adalah dengan apa? Dengan membasuh lubang tempat keluarnya najis itu. Konsepnya kan demikian jika kita menuruti pada akal. Tetapi karena ini adalah wahyu, maka karena untuk menyucikan hal itu tidak bisa dilakukan dengan cara lain kecuali dengan berwudu atau dengan mandi wajib, maka akal tunduk pada ketentuan-ketentuan syariat. Maka sebagai penutup, akal ini adalah
Wahyu dan akal ini adalah dua hal yang bisa berjalan beriringan. Tanpa wahyu, akal bisa tersesat. Sedangkan tanpa akal, wahyu tidak bisa dipahami secara benar. Baik, sampai sini saja untuk video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.